Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kekuatan, kesempatan, dan anugerah pemeliharaanmu. Kami boleh ada hari ini bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Dan Tuhan, siapkan hamba-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu supaya apa yang dibagikan sungguh-sungguh memperlengkapi kami, menguatkan iman kami untuk hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih efektif dan produktif untuk kerajaan Tuhan semasih kami bernafas di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk jam ini, kami yang lelah, kami yang beraktivitas seharian, beri kami semangat baru, beri kami kesegaran baru, beri kami konsentrasi yang baru. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Minggu lalu ada seorang anggota jemaat yang bertanya kepada saya. Dia mengatakan bahwa rumahnya didatangi oleh 2 orang yang mengaku dari gereja Yesus Kristus akhir zaman. Lalu sempat ngobrol sebentar, ternyata dia sadari itu berdua adalah orang Mormon. Lalu dia tanya saya soal Mormon. Itu sebabnya hari ini saya pikir ada baiknya kita belajar sekilas mengenal ajaran Mormon. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan serial ajaran-ajaran sesat yang ada di muka bumi ini sebagai studi kita setiap hari Jumat. Ya. Apakah Mormonisme atau ajaran Mormon bisa digolongkan sebagai ajaran sesat? Nah, saya ingin kita tidak terlalu cepat menilai seseorang atau mengambil kesimpulan dulu sebelum kita belajar definisinya. Ini sangat penting. Definisi dari ajaran sesat. Ajaran sesat menurut Alkitab adalah ajaran yang memakai nama atau label Kristen. Tapi sesungguhnya ajarannya terang-terangan melawan, menentang atau bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan orang Kristen yang sejati. Ini definisinya, saudara harus pegang baik-baik, ya. Sehingga kalau saudara bertanya, Pak, bagaimana kalau ajarannya menentang Alkitab, melawan Alkitab, tapi tidak pakai nama Kristen atau label Kristen? Nah, kita golongkan sebagai apa? Saudara jangan cepat-cepat mencap itu ajaran sesat, ya. Untuk mereka yang punya ajaran yang melawan Alkitab, bertentangan dengan Alkitab, tapi tidak memakai label Kristen atau nama Kristen, kita golongkan sebagai ajaran agama lain atau kepercayaan lain. Ya, saya tidak ingin saudara kemudian sembarangan menilai dan mengambil kesimpulan pokoknya berbeda dengan saudara sesat begitu ya. Nanti saudara di mana-mana cari musuh. Ya, saudara di mana-mana nanti ribut. Bahkan kalau di Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai penistaan terhadap agama lain atau kepercayaan lain. Cukup jelas? Jadi saya ingin saudara mengerti apa itu agama lain, apa itu kepercayaan lain, apa itu yang disebut dengan ajaran sesat. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Mormonisme ini, ajaran Mormon? Hari ini kita akan belajar dari beberapa ajarannya, dan nanti kita ambil kesimpulan, dia dikategorikan, atau ajaran itu dikategorikan di mana. Nah, sebelum masuk kepada ajaran Mormonisme, saya ingin kasih sedikit gambaran dulu. Mungkin bagi saudara ada sebagian yang belum pernah ketemu orangnya, belum pernah ada kontak, dan belum pernah ada dengar soal apa itu ajaran Mormon atau Mormonisme. Mormonisme adalah sebuah kepercayaan, kepercayaan
yang memakai nama Kristen atau label Kristen, ya, dan adalah sebuah produk khas Amerika Serikat. Jadi lahirnya di sini, sudah di Amerika pada abad ke-19, produk Amerika. Tapi penyebarannya sudah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia pun ada ajaran Mormon. Sampai saat ini, ajaran Mormon, gereja Mormon sudah memiliki anggota lebih dari 10 juta orang. Luar biasa ya. Misionari yang diutus berjumlah lebih dari 56.000 orang dan tersebar di 160 negara. Mereka memiliki 15 pusat pelatihan misi dan yang terbesar bertempat di Provo, di Utah. Mereka juga memiliki Brigham Young University, salah satu universitas swasta yang besar, ya, salah satu yang besar di Amerika Serikat dengan jumlah mahasiswa sekitar 29.000 mahasiswa. Ya. Salah satu dosen yang terkenal adalah Stephen Covey, saudara pernah dengar, dia menulis sebuah buku yang terkenal sampai ke seluruh dunia, berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Itu Stephen Covey, bukunya sangat terkenal. Dia itu adalah salah satu penatua Mormon yang cukup disegani, ya. Nah, itu kira-kira sedikit latar belakang dari gereja Mormon. Nah, sejarah singkat. Nama lain dari aliran ini adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang kudus akhir zaman, atau Gereja orang-orang suci zaman akhir, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Itu nama resminya. Pendirinya bernama Joseph Smith. Dia lahir pada 23 Desember 1805 di Sharon, Vermont, Amerika Serikat. Nah, menurut pengakuannya sendiri, pada tahun 1820 dia usia 15. Dan pada tahun 1823 dia usia 18. 2 kali ada malaikat Tuhan yang bernama Moroni menampakkan diri kepada dia di New York. Lalu malaikat itu memberitahukan kepada dia, kepada Joseph Smith, ada kepingan-kepingan emas, ya, kuno, orang Amerika yang bertulisan kuno. Nggak tahu di mana kepingan itu, hari ini nggak ada di museum manapun. Kitab inilah, ya, kepingan-kepingan inilah dia sudah temukan menurut Joseph sendiri. Lalu setelah dia temukan, dia terjemahkan isinya. Dan jadilah kitab mereka, yaitu kitab Mormon. Jadi kitab Mormon itu hasil terjemahan dari Joseph Smith, dari kepingan emas ini, menurut pengakuannya sendiri. Kitab inilah yang kemudian dijadikan standar utama dalam iman, moral, dan praktek kehidupan orang-orang Mormon. Nah, isinya itu menceritakan sejarah Amerika sejak purbakala. At least ada 3 hal yang saya mau bahas, yaitu yang pertama, ya, sejarah itu dimulai dari zaman Menara Babel. Sudah tahu Menara Babel, Kejadian 11. Saat itu mereka mau mendirikan menara sampai ke sorga, lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Lalu umat manusia pada waktu itu yang dari satu bahasa kemudian dikacaukan dengan banyak bahasa. Dan mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan orang-orang yang disebut orang Yeredit itu pertama kali mereka mengungsi ke Amerika. Ini menurut Smith, ya, ini versinya Smith ini. Yang nggak tahu ketemu di mana, Yeredit, ya, dan terpencar ke Amerika. Dan menurut dia, katanya kemudian tahun 600 sebelum Masehi, ada kelompok Yahudi di zaman Nabi Zedekiah mengungsi ke Amerika, lalu terpecah menjadi 2 suku yang disebut dengan suku Lamit dan suku Nefit. Nah, orang Lamit itulah yang katanya menjadi nenek moyang orang Amerika asli, ya, yaitu Indian, bangsa Indian yang berkulit merah, yang kemudian jadi nenek moyang penduduk asli Amerika. Itu orang Lamit sebenarnya, menurut dia, sekali lagi. Sedangkan orang Nefit itu dimusnahkan karena mereka terjadi perangan dan kebencian, lalu berperang. Nefit itu kalah, ya, dimusnahkan oleh orang Lamit pada tahun 384. Nah, ada yang tersisa, itu bagian ketiga,
orang Neville yang mau dimusnahkan itu ada yang tersisa. Ini mirip film kungfu. Biasanya kalau satu partai mau dibinasakan ada sisa 1 atau 2 yang melarikan diri. Ya. Nah, orang Neville yang tersisa ada seorang nabi bernama Mormon dan anaknya bernama Moroni. Nah, kemudian Moroni inilah yang menampakkan diri kepada Joseph Smith pada tahun 1820. Malaikat Moroni. Nah, Joseph Smith kemudian memulai ajaran Mormon dan mendirikan gereja Mormon pada tahun 1830, dan setelah itu diteruskan oleh Brigham Young sebagai nabi yang baru yang diangkat. Ketika itu mereka mengalami banyak hambatan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Sebab apa? Mereka mengajarkan poligami. Jadi mendapat banyak tantangan. Akhirnya Brigham Young mengajak para pengikutnya, mari mengembara ke state lain, ke tempat lain, dan mereka ke Utah mendirikan negara bagian Utah dengan ibu kota Salt Lake City. Sampai hari ini Utah dianggap sebagai tanah perjanjian Israel yang sudah ditemukan kembali dan menjadi tanah suci atau Sion bagi mereka. Itu konsepnya. Itu sebabnya kalau saudara ke Utah, ke sana, saudara akan menemukan mungkin 80%, saya nggak tahu, itu Mormon, ya. Nah, itu adalah tanah suci mereka, Sion. Oke, saya nggak tahu nih kalau dibaca atau dikomunikasikan dengan Israel, Yahudi asli, mereka terima nggak secara begini, ya. Oke, beberapa ajarannya, kita lihat sekarang ajarannya, dari situ nanti kita melihat sama-sama apa hubungannya dengan Alkitab. Yang pertama, Allah Bapa dianggap menyerupai manusia. Dia berpribadi dan berbicara kepada manusia karena dia sebenarnya adalah Adam pertama yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian dipermuliakan. Itu jadi Allah Bapa. Dia maha bijak, dia maha kuasa, dia penuh kasih dan baik hati. Dia adalah Bapa roh semua orang, dan kemuliaannya adalah memperhatikan kesejahteraan manusia. Nah, kalau saudara baca bandingan Kejadian 1 ayat 1 dan Keluaran 3, 13-14, kita melihat ini terang-terangan melawan ajaran Alkitab. Bapa di sorga adalah pribadi yang kekal, bukan Adam yang dimuliakan, yang mengatakan aku adalah aku, sangat jelas, ya, yang tidak ada perubahan atau proses, dia kekal. Nah, bukan Allah yang berproses sebelumnya manusia kemudian jadi Allah. Ya, ini jelas-jelas terang-terangan melawan Alkitab. Allah Bapa adalah pencipta alam semesta ini. Jadi jelas ini doktrin dari Allah Bapanya melawan, terang-terangan melawan Alkitab. Kedua, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah salah satu anak Allah. Jadi anak Allah banyak, salah satu namanya Yesus. Dia menjadi manusia yang dipenuhi zat ilahi. Dia punya zat ilahi di dalamnya. Lahir dari perkawinan antara Maria dan Allah Bapa. Lalu Yesus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia hidup sebagai salah seorang saudara dari manusia lainnya. Dan peristiwa perkawinan di Kana, masih ingat Yesus mengubah air menjadi anggur, ya, di perjanjian baru. Itu sebenarnya adalah perkawinan Yesus sendiri. Bahkan dia memiliki banyak istri karena Yesus poligami dan memiliki banyak anak. Ini jelas-jelas ajaran yang terang-terangan mengubah catatan Alkitab. Ya, ini memang sedikit keterlaluan dengan Yesus Kristus. Ketiga, Roh Kudus adalah suatu pribadi roh, juga seorang pribadi tersendiri. Bersama Sang Bapa dan Yesus, ketiganya membentuk ketuhanan bersama. Nah, ini salah, jelas. Juga melawan ajaran Alkitab, sebab Roh Kudus itu maha kekal, pribadi yang sudah kekal selama-lamanya tanpa perubahan bersama dengan Bapa dan Kristus. Ketiganya adalah Esa, dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ini juga melawan Alkitab. 4. Wahyu dalam Alkitab tidak sempurna. Jadi Alkitab ini tidak sempurna, saudara. Rata-rata ajaran sesat begitu, ya, meremehkan Alkitab, menganggap ini tidak sempurna, perlu ada kitab lain untuk melengkapi, atau kitab lain untuk kemudian menggenapi Alkitab ini, ya. Dan Alkitab ada kesalahannya, sebab itu diperlukan kitab Mormon sebagai standar iman, moral, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu mereka memakai pula kitab ajaran dan perjanjian, Doctrines and Covenant,
dan kitab mutiara yang sangat berharga, the pearl of great price, dalam pengajaran mereka. Jadi kitab Mormon dan kitab tambahan ini jauh lebih penting dari Alkitab. Ini jelas-jelas meremehkan Alkitab, ya. Firman Allah satu-satunya yang sudah bertahan lebih 2000 tahun, ya. Dan kemudian dianggap ada kesalahan. Ini melanggar 2 Timotius 3, 15-17, juga dalam Wahyu 22 jelas setelah Rasul Yohanes Rasul yang menutup kitab Wahyu, dia mengatakan jangan ada yang menambah atau mengurangi firman Tuhan. Sudah lengkap, sudah cukup. Ribuan tahun, tidak perlu ditambah kitab lain. Ya, ini sangat-sangat jelas kesalahan yang meremehkan dan menjatuhkan Alkitab. Kelima, manusia adalah ciptaan Allah yang rohnya diperanakkan dari Allah dan disimpan di sorga. Sebab itu semua orang adalah saudara Yesus sejak semula di sorga sana. Manusia dilahirkan tanpa dosa dan akan dihukum karena dosa-dosanya sendiri. Jadi bukan karena pelanggaran Adam, karena Adam yang jatuh telah dipermuliakan. Manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih perjalanan hidupnya. Nah, barang siapa yang memilih pilihan hidup sesuai ajaran Mormon, dia akan menjadi Allah yang masuk ke kehidupan kekal yang menyerupai Yesus. Ya, saudara, ini mirip ajaran apa? Ini mirip ajaran New Age movement, ya, yang berakar sedikit dari Buddhism, bahwa manusia itu sebenarnya sudah ada rohnya kekal di sorga. Saya tanya saudara, sebelum ada di bumi, saudara ada di mana? Sebelum saudara ada di kandungan mama, roh saudara di mana? Di sorga bukan? Oh, di mana roh saudara? Sebelum ada di kandungan mama, ada nggak? Nggak ada, saudara nggak eksis. Jadi kita nggak percaya bahwa roh saudara sudah ada di sorga, ya, disimpan bersama Allah. Kemudian waktu papa mama saudara menikah dan kemudian waktu hamil, ya, hubungan seksual itu kemudian telur dan sperma bertemu, lalu kemudian Tuhan kirimkan rohnya ke sana. Jadi tiap hari Tuhan melempar roh di kandungan mama. No. Sebab manusia itu punya awal, gak punya akhir. Sebab roh yang dikasih Tuhan itu kekal. Walaupun roh di dalam manusia kekal, manusia bukan Allah. Manusia pada awalnya tidak kekal. Ini saudara perlu sangat-sangat jelas. Jadi ini jelas melawan firman Tuhan. Manusia itu ada awal berdosa secara status, dan kemudian status melahirkan sifat yang melawan Tuhan, dan kemudian sifat dan status itu melahirkan dosa yang real, yang nyata, dan hanya bisa diselamatkan atau diperanakan oleh Roh Kudus melalui pendengaran firman Tuhan atau Injil Yesus Kristus. Ini manusia, ya. Lain kali kita belajar doktrin manusia. I think di YouTube saya ada, sudah boleh lihat di Advances, boleh, ya, di situ ada doktrin manusia. Lalu nomor 6, dalam pertumbuhan kerohanian menurut mereka ada 2 jenis keimaman, yaitu Imam Harun dan Imam Melkisedek. Ini cuma istilahnya contekan-contekan dari Alkitab sih, ya. Keimaman Harun terdiri dari siapa? Itu ada diaken, ya, ada pendidik, ada imam dalam gereja mereka. Keimaman Melkisedek itu siapa? Itu lebih high, lebih tinggi, penatua. 70 imam, mereka punya 70 imam dan imam besar. Ini yang lebih tinggi. Keimaman Melkisedek lebih tinggi dari keimaman Harun. Biasanya dimiliki oleh para pemimpin yang berwenang penuh atas wilayah kekuasaannya sendiri. Anak laki-laki, ya, itu ditabiskan sebagai diaken pada umur 12 kalau dia menuruti aturan-aturan Mormon. Setelah dewasa, dia bisa ditabiskan ke pelbagai jabatan lain, ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap jabatan mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan khusus. Misalnya mereka boleh membaptiskan anggota, melayani sakramen, memimpin kelompok kecil atau kelompok besar, bahkan bisa memimpin sebuah gereja, ya. Saudara, ini keimaman perjanjian lama itu sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan genaplah, ya. Kemudian keimaman Melkisedek itu cuma satu. Itu tipologi atau simbol dari siapa? Kristus. Sebab Melkisedek itu tidak berawal, tidak berakhir, kekal sifatnya. Dan itu menunjuk pada siapa? Kristus, yang datang sebagai imam besar, imam agung, yang menggenapkan semua keimaman. Itu sebabnya hari ini di dalam kekristenan tidak perlu ada imam. Imam sudah selesai.
Sebab imam artinya penghubung antara manusia dengan Allah. Dan Yesus satu-satunya pengantara antara manusia kepada Allah. Cukup, selesai. Jadi siapapun yang mengklaim imam, entah imam besar, imam kecil, Melkisedek, Harun, siapapun yang mengklaim dirinya imam, ini jelas melanggar firman Tuhan dan melawan karya penggenapan dari Yesus Kristus sebagai pengantara satu-satunya manusia kepada Bapa di surga. Cukup jelas. Saudara baca ayat-ayatnya di sana yang saya tulis di sana, Ibrani 6, 7, 11 dan 9, saudara baca di sana ya. Lalu 7, kita singkat saja. Jemaat Mormon biasanya berkumpul di hari Minggu pagi sudah di gereja. Setelah itu bergabung dalam kelompok jemaat dengan jabatan yang sama. Itu ada pertemuan kelompok, belajar bersama. Kemudian ada sekolah minggu untuk semua umur. Ada 12 kelas, dari anak-anak sampai dewasa masuk sekolah minggu. Ya. Lalu minggu sore ada doa bersama. Seperti kita ada visitasi lagi ke orang-orang sakit, penumpangan tangan, ya. Lalu ditutup dengan kebaktian minggu sore, ada sakramen perjamuan Tuhan. Bahkan mereka juga bisa melakukan baptisan untuk orang-orang yang sudah mati pun bisa dibaptis. Bahkan orang yang mati pun masih bisa diinjili dan dimenangkan ya, untuk menjadi anggota Mormon. Nah saudara, bagi saya praktek ini hal yang positif. Jadi ada hal positif dari Mormon. Mereka rajin sekali belajar. Minggu pagi, minggu itu seluruhnya untuk Tuhan. Dari pagi sampai malam, saudara. Belajar, berdoa, melayani, kemudian bertumbuh. Waduh, luar biasa. Ini hal yang baik ya. Terlepas dari motifnya ya. Motifnya entah nanti kemudian kunjungan seperti tadi mengunjungi jemaat kita, itu mungkin mengejar jabatan itu tadi ya, makin tinggi supaya nanti bisa jadi imam Melkisedek, yang bisa jadi kaum yang lebih elit, penatua dan sebagainya. Lepas dari motivasi apapun, saya sangat menghargai ya, mereka menggunakan waktu dan rajin belajar. Nah ini kelemahan kita di sini ya. Kebaktian mungkin 1,5 jam udah kepanjangan, dia jam kapan selesai gitu, khotbah lama ini ya. Lalu kalau apalagi acara-acara pembinaan jarang mau hadir. Satu hari Minggu rasanya mau cepet-cepet pulang, kebaktian 1 jam, latihan sedikit, ayo cepet-cepet masuk, ras mau buru-buru. Mereka itu dari pagi sampai malam loh. Ini yang bisa kita tiru dari mereka sebenarnya, betul nggak? Ya kawan-kawan, mau nggak saudara kalau di agensi itu kegiatan minggu pagi sampai sore? Rajinnya luar biasa. Coba aja, ya Paul dulu ya. Mulai minggu ini ya, saya tunggu kamu dari pagi sampai sore. Oke, kesimpulan. Secara tegas, ajaran Mormon adalah ajaran sesat. Walaupun mereka menggunakan label Kristen, ini jelas-jelas melawan firman Tuhan dan terang-terangan. Ya, ukuran iman, moral, dan kehidupan diri orang Kristen yang sejati adalah Alkitab. Tok, nggak nambah yang lain. Nggak perlu ada kitab tambahan atau keputusan siapa kayak imam agung kayak siapa yang besar di dunia, nggak perlu. Cukup Alkitab Perjanjian Lama dan Baru yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kanon yang sudah ditentukan sejak awal. Sampai hari ini, Alkitab walaupun kuno, dia cukup menjadi ukuran standar dalam iman, moral, dan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman sudah memberikan peringatan kepada kita sangat tegas. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Siapapun yang mengaku nabi pasti palsu, sebab nabi sudah tidak perlu. Nabi itu adalah perjanjian lama yang menubuatkan kedatangan Kristus. Hari ini kita nggak perlu nabi. Rasul sudah cukup, terakhir Rasul Paulus. Siapapun yang mengklaim dirinya rasul, pasti rasul palsu. Sebab cukup rasul langsung dipilih Yesus Kristus, dan itu adalah simbol dan yang melahirkan perjanjian baru. Nabi perjanjian lama, rasul perjanjian baru. Sudah cukup saudaraku, ya gak perlu yang lain. Rasul Yohanes juga memberikan peringatan yang sangat keras. 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11.
Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini yang sesuai dengan ajaran Alkitab, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi saudaraku, berhati-hatilah. Jangan saudara menerima mereka dalam rumahmu, titik. Ini Rasul Yohanes, ini firman Tuhan. Ya, termasuk anggota jemaat yang didatangi, jangan menerima dia di dalam rumahmu, titik. Saudara tidak ikut, jangan saudara ikut berbagian dalam kejahatan mereka yang melawan firman Tuhan, titik. Tapi bukan maksud saya menyuruh saudara membenci mereka atau mengusir mereka dengan kasar, dengan tidak sopan, bukan itu. Cukup berdoa untuk dia. Ya. Dia datang ke rumahmu mengatakan, saya mau berdoa untuk kamu, ya, supaya kamu ya, suatu hari menemukan jalan kebenaran yang sejati. Doakan dia. Mudah-mudahan kita doakan dia. Mudah-mudahan suatu hari dia bisa bertobat kembali ke jalan yang benar. Amin.